Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang perancangan alur persediaan barang menggunakan FIFO dengan studi kasus PT Honda Tunas Dwipa Matra Manado beranggotakan saya Dinda Salsabila, saya Dia Siswati Ningsih, saya Najla Putri Kalia. Dengan timeline, pertama studi kasus, yang kedua data, yang ketiga use case diagram, yang keempat activity diagram, dan yang kelima sequence diagram. studi kasus. PT Honda Tunas Dwipa Matra adalah salah satu dealer resmi di Indonesia yang berperan penting dalam distribusi dan penjualan salah satu merek sepeda motor yang sudah dikenal secara umum oleh masyarakat di Indonesia, yaitu Honda. Dealer utama tersebut tersebar di beberapa kota besar di Indonesia dan memberikan layanan kepada sebagian besar kalangan masyarakat di area pemasaran tersebut. PT Honda Tunas Dwipa Matra Manado dalam perkembangannya pasti mengalami perubahan dalam jumlah persediaan sepeda motor sesuai dengan keinginan masyarakat untuk menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi dan persaingan dengan kompetitor lain dengan produk kendaraan bermotor sejenis. PT Honda Tunas Dwipa Matra Manado adalah salah satu cabang dari dealer Honda Tunas Dwipa Matra dan merupakan salah satu dealer sepeda motor yang memberikan jasa kredit kepemilikan sepeda motor untuk beberapa daerah di kota Manado dan sekitarnya. Dealer ini menggunakan sistem pengendalian persediaan dengan metode FIFO yang memastikan bahwa setiap unit sepeda motor yang telah tersedia pada awal periode pemesanan akan dijual terlebih dahulu dan memberikan keuntungan untuk pihak dealer. Kemudian ada catatan persediaan unit Honda Beat pada PT Honda Tunas Dwipa Matra Manado pada tahun 2016. Berikut datanya. Ini juga merupakan data persediaan pada tahun 2016. Selanjutnya kita masuk ke use case diagram. Terdiri dari 3 aktor, yaitu yang pertama adalah kepala gudang, yang kedua adalah kepala dealer, yang selanjutnya adalah staff dealer. Pertama-tama yang terdapat di dalam kepala gudang adalah use case yang pertama adalah kelola barang masuk, kedua adalah kelola barang keluar, yang ketiga adalah menerima laporan data penjualan akhir. Selanjutnya untuk kepala dealer juga terdapat use case mengelola persediaan barang. Terdapat juga use case yang berhubungan dengan kepala gudang, yaitu sama-sama menerima laporan data penjualan akhir. Selanjutnya kepala dealer ada menginput data penjualan dan yang termasuk include ke dalam use case staff dealer, yaitu membuat data laporan penjualan. Selanjutnya, use case yang diperlukan untuk staff dealer juga adalah memberikan validasi data. Dan ini include ke dalam menerima laporan data penjualan akhir yang meliputi kepala gudang dan kepala dealer. Kemudian ada activity diagram. Yang pertama, activity diagram 1 adalah terdapat kepala gudang, sistem, dan database. Pertama-tama, activity diagramnya dimulai dengan pointer mulai, selanjutnya kelola barang masuk, selanjutnya sistem meminta, dan selanjutnya database mengeksekusi. Selanjutnya, from data barang masuk ke dalam sistem, dan selanjutnya adalah mengecek from data barang masuk. Selanjutnya ada pertanyaan pilihan
apakah data sesuai. Jika data sesuai, maka proses akan dilanjut, yaitu data barang masuk. Jika data tidak sesuai, akan kembali lagi kepada from data barang masuk. Selanjutnya, jika data barang masuk sudah benar, adalah penyimpanan data. Selanjutnya, yang terakhir adalah selesai. Kemudian ada di activity 2, yaitu tetap kepala gudang. Pertama mulai, lalu kelola barang keluar, kemudian membuat form permintaan barang. Kemudian di bagian sistemnya, mengecek data permintaan pelanggan. Di sini ada decision, apakah data sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai, maka periksa kesesuaian data permintaan. Kalau misalnya sesuai, maka barang keluar dan selesai. Kemudian activity 3, yaitu kepala dealer. Pertama mulai, kelola persediaan barang, kemudian di bagian sistemnya, informasi persediaan barang. Di informasi persediaan barang ini dibagi menjadi 2, yaitu pencatatan ketersediaan barang dan pencatatan kecacatan barang, kemudian selesai. Selanjutnya, ada activity 4 dari staff dealer yang memulai untuk membuat data laporan penjualan ke sistem dengan pencatatan pembelian dan penjualan barang per bulan. Pencatatan pembelian dan penjualan barang per bulan ini dibagi menjadi 2, yaitu 1, perhitungan persediaan akhir sama dengan pembelian ditambah persediaan awal dikurang penjualan sebesar HPP. Yang kedua, biaya persediaan sama dengan pembelian ditambah persediaan awal dikurang persediaan akhir. Selanjutnya akan mendapatkan laporan penjualan lalu selesai. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini dimulai dari aktor kepala gudang yang mengecek form data barang masuk ke kelola barang masuk. Kemudian aktor kepala gudang juga cek data permintaan pelanggan ke kelola barang keluar. Selanjutnya ada kepala dealer yang menginput informasi persediaan barang ke mengelola persediaan barang dan staf dealer menginput perhitungan persediaan akhir ke data laporan penjualan dan menginput perhitungan biaya persediaan ke data laporan penjualan. Selanjutnya juga kepala dealer menginput data penjualan per bulan ke data laporan penjualan. Selanjutnya staf dealer memberikan validasi data ke kepala dealer dan kepala gudang. Dan juga staf dealer memberikan laporan data penjualan akhir ke kepala dealer dan kepala gudang dan diterima laporan data penjualan akhir tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.